Oke, kembali lagi bersama saya Gali di channel Story Selling, dan kali ini saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara dropship dari Shopee ke Shopee yang paling efektif. Dan jujur, topik ini paling banyak dicari, paling banyak ditanyakan, baik di dalam komunitas, teman-teman seller, bahkan teman-temanku pribadi menanyakan gimana sih Lih caranya dropship dari Shopee ke Shopee tapi yang paling efektif gitu dan nggak ribet. Selamat datang di channel Story Selling, channel yang membahas seputar dunia digital marketing, bisnis online, dan pengembangan diri. Jadi di pandemi seperti ini banyak teman-teman yang mulai cari tambahan penghasilan, baik itu mulai dari freelance, kemudian mulai dari jualan online, dan saya rasakan sendiri jualan online menjadi salah satu pilihan utama untuk mencari penghasilan tambahan. Tapi tentu saja jualan online nggak semudah yang dibayangkan. Butuh kita tahu riset supplier, kemudian kita harus tahu metode beriklan, kemudian kita harus bisa setting ini, itu, dan semua nggak semudah yang dibayangkan. Apalagi kalau di awal sudah mengeluarkan modal yang cukup besar. Jika meleset akan sangat disayangkan. Jadi dropship dari Shopee ke Shopee menjadi salah satu alternatif, menjadi salah satu pilihan untuk kalian yang mau mulai berjualan online, mau mulai belajar, mau mulai mencoba, dan tidak ingin mengeluarkan modal yang begitu besar. Jadi kita bisa memanfaatkan modal itu lebih optimal. Mungkin setiap orang punya cara sendiri bagaimana cara dia melakukan dropship, tapi yang akan saya share ini hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi, bagaimana cara dropship dari Shopee ke Shopee yang paling efektif menurut tim saya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab dan kita diskusikan bersama. Oke, langsung saja kita mulai, dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara dropship dari Shopee ke Shopee yang paling efektif. Sebenarnya setiap orang punya cara sendiri, tapi ini adalah cara yang dilakukan oleh timku sendiri, dan ini hanya sekedar berbagi pengalaman. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang ingin mulai belajar berjualan online. Bisa dibilang sebenarnya dropship dari Shopee ke Shopee ini adalah cara terbaik untuk belajar bisnis tanpa modal atau dengan modal yang minim. Minimal kita hanya mengeluarkan modal untuk iklan saja gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini nih ingin memulai berjualan online, sangat disarankan untuk belajar dropship dari Shopee ke Shopee. Jangan langsung memulai dengan produksi atau stok barang, karena dengan kita melakukan dropship saja sebenarnya kita sedang belajar bagaimana cara setting toko, bagaimana cara setting iklan, bagaimana cara manajemen customer, bagaimana cara manajemen stok, bagaimana cara melakukan pendataan dan administrasi, bagaimana cara manajemen keuangan, bagaimana cara mengatur cash flow biar bisnismu tetap sehat. Oke, langsung saja. Jadi sebelum melakukan dropship atau sebelum membangun toko, kalian perlu menentukan niche atau kategori toko kalian dulu. Apakah toko kalian itu mau dibikin per kategori atau dijadikan tos serba? Kalau tos serba itu sebenarnya toko serba ada, ibaratnya apapun dijual di situ. Tapi kalau toko kategori, toko kalian bisa berdasarkan kategori produk. Misalnya fashion muslim, alat dapur, alat elektronik, alat olahraga. Jadi benar-benar satu toko hanya menjual produk-produk di kategori yang sama. Dan ini yang paling saya rekomendasikan, daripada kita harus menjual tos serba dan
Ketika kalian sudah menemukan kategori toko kalian, kalian harus tahu di mana biasanya supplier-supplier untuk kategori tersebut ada. Sini saya coba share dari hasil pengalaman pribadi. Jika kalian pengen jualan jilbab, biasanya supplier berada di Solo. Banyak sekali supplier jilbab. Kalau mau kena, Tasik itu gudangnya supplier mau kena. Kalau gamis, Jogja. Banyak sekali gamis-gamis berkualitas diproduksi di Jogja. Kalau produk impor biasanya ada di Tangerang Selatan, ada di Surabaya, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Kalau alat rumah tangga biasanya ada di Jakarta Barat, Jaksel, sama Tangerang. Kalau sepatu, kaos itu biasanya ada di Bandung. Kalau batik itu biasanya ada di Pekalongan, Solo, sama Jogja. Jadi kalian harus menentukan kategori toko itu, kemudian kalian filter. Setelah kalian menentukan kategori toko, misalnya untuk sepatu, kebanyakan supplier berada di Bandung, maka sebaiknya toko kalian harus memiliki beberapa supplier yang berada di satu kota. Jadi kalian langsung filter supplier-supplier sepatu yang ada di Bandung, atau batik berarti ada di Pekalongan. Kalian bisa cari aja dengan filter Shopee. Kalau kalian pengen jualan batik, kalian juga bisa filter di sini. Lainnya kemudian cari kita pilih pakai filter provinsi, maka hampir semuanya itu Pekalongan, 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 Pekalongan. Jadi nanti toko dropship kalian itu memang berlokasi di satu area yang sama. Barang-barang yang kalian ambil dari beberapa supplier yang itu berada di lokasi yang sama. Dan yang paling penting adalah kriteria supplier yang harus kalian hubungi. Sudah saya rangkum sedikit. Ini adalah rangkuman kriteria rekomendasi supplier yang wajib kalian hubungi. Yang pertama, jumlah penilaian lebih dari 5.000 dengan 80%-nya adalah bintang 5, yang berarti secara produk itu diterima oleh customer, dan jarang sekali yang komplain mengenai pelayanan di toko tersebut. Kemudian presentase chat dibalas di atas 80%, yang berarti dia memang sedang berjualan online, dia secara responsif melayani customer, bukan seperti kita yang melakukan dropshipper. Jadi presentase chatnya harus bagus, dan dia minimal bergabung 1 tahun di Shopee, supaya tidak ribet dan emang dia sudah pengalaman. Kemudian syaratnya adalah jumlah penilaian produk rata-rata itu harus di atas 100 penilaian, karena ini untuk menghindari adanya fake order, untuk ngecek dia benar-benar supplier. Makanya kita harus cek emang penilaiannya itu banyak. Biasanya itu penilaian yang real itu 30% dari jumlah terjual di satu produk itu sudah bisa kita anggap itu real. Kayak misalnya di situ tertulis 1.000 produk terjual dengan 300 penilaian, bisa dibilang itu real. Kemudian punya akun resmi di medsos. Yang terakhir adalah jika supplier punya grup reseller, itu akan lebih bagus. Jadi ini adalah kriteria yang harus kamu cek sebelum menghubungi supplier. Dan ini adalah konsepnya, kenapa harus satu kota atau satu daerah. Kita harus cari supplier yang ada di satu daerah. Misalnya tadi kita mau dropship batik dari daerah Pekalongan, kita bisa cari minimal 5 supplier supaya produk di toko kita lebih banyak. Kenapa harus 5 supplier? Misalnya gini,
Kadang itu pembeli itu ingin menghemat ongkir. Jadi ingin membeli dua barang yang berbeda. Barang itu ada di toko A dan toko B. Barang A di toko A, barang B di toko B. Sementara kalau kedua barang itu ternyata ada di toko C, pasti pembeli lebih memilih belanja di toko C walaupun ada selisih harga. Tapi secara ongkir itu akan lebih hemat. Itu alasannya kenapa kita harus mencari beberapa supplier di satu kota untuk dijadikan supplier kita. Dan jika pilihan produknya lebih banyak, itu akan memudahkan customer untuk memilih barang-barang yang mereka butuhkan. Jadi mereka belum sempat pindah ke toko lain, mereka sudah menemukan barang yang mereka cari. Oke, jadi setelah kalian dapat supplier, kemudian kalian upload produknya di toko dropship kalian, lalu kalian harus menghubungi supplier dan bernegosiasi. Kalau saya ingin dropship dari toko kakak misalnya, tapi resi akan saya kirimkan lewat WA, jadi itu akan lebih mudah. Ketika ada customer yang belanja di produk ini, kita tinggal print resinya dan kita akan kirim resi-resi tersebut berdasarkan kelompok dari supplier. Itu akan lebih mudah daripada kita harus melakukan check out dropship dari toko dropship kita ke toko supplier. Customer pesan di toko kita, kita harus check out di toko supplier satu, maka akan terjadi resi double. Jadi di Shopee tidak bisa resi double. Kalau resi double, status resi yang terkirim adalah di toko supplier. Jadi kalau customer order barang di toko kita, lalu kita order barang dropship di toko supplier, ketika supplier mengirim barang, resinya ini dari sini itu sudah kedetek di Shopee, sehingga kita tidak bisa mengambil nomor resi dari supplier untuk dimasukkan ke tempat kita. Makanya kita harus menghubungi semua supplier dan mengirimkan resi via WA. Jadi ketika customer itu order di toko kita, kita cetak resinya, lalu kita kirim ke semua supplier. Kita kelompokkan. Ini yang harus diingat, tidak bisa double resi. Contohnya misalnya saya akan buka salah satu toko dropship saya. Kalau kemarin kan toko mall, kalau ini toko dropship, kita cek ada orderan atau tidak. Ternyata ada orderan, kita langsung aja atur pengiriman, kemudian pilih aja yang saya akan antar ke counter. Ini sebenarnya nggak ngaruh mau pilih yang mana, tapi lebih baik pilih yang antar ke counter, karena untuk supplier yang besar pasti dia sudah punya langganan dari masing-masing jasa kirim, sehingga nanti langsung akan otomatis terpick up. Kita klik atur pengiriman, kemudian kita pilih antar ke counter, kita konfirmasi kode bookingnya nanti muncul, kita cetak resi. Nah, lalu resi ini yang akan kalian kirim ke supplier. Kalian kelompokkan resi-resinya berdasarkan supplier, kalian kirim. Jadi setelah kalian mengumpulkan resi dan mengelompokkan, kalian kirim ke supplier. Jadi itu cara yang paling efektif menurut tim saya. Gimana caranya kita mau dropship dari Shopee ke Shopee yang paling efektif dan tanpa ribet dan tanpa menghindari double resi dan tanpa kita harus ngontak customer care kalau terjadi double resi. Silakan buat teman-teman seller atau teman-teman semua yang pengen praktek bisa dipraktekkan. Jika ada pertanyaan silakan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Mungkin sekian sharing dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak.